Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini wisata religi akan mengupas tentang kontroversi seputar Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan banyak nama, antara lain Siti Brit, Lemabang atau Lemak Abang. Adalah seorang tokoh yang dianggap sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu menunggaling Kaula Gusti. Akan tetapi sebagian orang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam buku, yaitu karya sastra yang dibuatnya. Meskipun demikian, ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi dan dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Bertentangan praktek sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia itu di dunia disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebutkan sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Konsekuensinya, ia tak dapat dikenai hukuman bersifat keduniawian. Tidak termasuk di dalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah. Dan menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Baginya, syariat itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama masa itu. Mirip dengan konsep Al-Halaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam sekitar abad ke-9 Masehi, tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat manusia dan Tuhan, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan. Yang pertama, syariat, yaitu dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kedua, tarekat, dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. 3. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan sejatinya hidup akan ditemukan. Dan yang keempat, makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut, maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syekh. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat, sedangkan ajaran Siti Jenar sudah masuk tahapan hakikat dan bahkan makrifat kepada Allah atau kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karena itu, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar hanya dapat dibentung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu
apabila harus berdebat agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa, hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda-beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Manunggaling Kaula Gusti. Dalam ajaran ini, pengikutnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kaula Gusti dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dan dengan kembali pada Tuhan, manusia telah menjadi satu dengan Tuhannya. Dan dalam ajarannya, Manunggaling Kaula Gusti adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah," maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dengan demikian, ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.